Nyari jodoh tuh benar-benar harus yang sepengertian sama kita, yang sekufu, yang agamanya bagus, ininya bagus. Tapi jangan sampai kita mau nyari cowok yang kayak begitu, kitanya jelek. Karena pasangan itu bukan HP yang bisa kalian ganti-ganti setiap tahunnya. Ciri-ciri orang bucin apaan sih, Bib? Ciri-cirinya? Yang pertama, dia rela melakukan kemaksiatan demi cintanya. Walaupun dia sama-sama mau. Walaupun sama-sama mau, tapi kan belum tentu halal. Karena itu pernikahan itu disebutnya mitsakan ghalidha, perjanjian lu sama Allah. Bukan hanya perjanjian lu sama cowok lu. Bukan, oh kita sudah sepakat sama-sama cinta, sama-sama ikhlas. Enggak. Perjanjian sama Allah. Sama-sama iya. karena... Kayak gini deh, antara zina dan nikah. Bedanya apa? Cuman di akad. Betul. Tapi keberkahannya? Nikah. Ya sudah. Yang berkah cuma nikah. Kalau zina pasti belangsak hidup lo. Itu yang pertama. Ciri bucin. Karena kan soalnya mungkin yang zina itu kayak belum siap untuk menikah, Bib. Kan ada orang Ya kalau yang belum siap menikah. untuk menikah jangan menikah, bukan berzina. Oh iya, betul. Bahkan juga zina itu la taqrabu kata Quran. Jangan dekati. Mendekati aja nggak boleh, apalagi melakukan. Yang kedua, ciri-ciri bucin adalah sudah tidak lagi punya critical thinking kepada orang yang lu bucinin. Udah gak kritis. Oh ya, apapun bagus. Iya, apapun jadi bagus. Padahal udah tahu lu itu salah sebenarnya, tapi jadi bagus saja. Iya sih. Itu udah toksik akhirnya. Ya artinya makanya sebelum penyesalan itu tiba, kita hadang dengan introspeksi. Makanya introspeksi itu bahkan dalam Islam kalau bisa setiap hari, setiap mau tidur, setiap bangun tidur. Setiap mau tidur lu introspeksi hari lu seharian, udah positif atau negatif, toksik atau enggak. Setiap bangun tidur, lu awali bahwa lu hari ini akan melakukan semua kebaikan dan gue niatkan ibadah. Betul. Soalnya jadi begitu setiap hari. Sekarang tuh jarang banget, Bib, kalau pagi-pagi nih orang nggak ada yang introspeksi, pada ngecek HP aja gitu. Iya. Boleh gak sih kayak gitu? Ya enggak lah. Nggak boleh. Dan itu pasti Berarti Habib introspeksi terus setiap hari? Berusaha iya. Capek nggak introspeksi dulu tiap hari? Enggak sih kalau menurut gue. Enggak. Mengapa? Kenapa? Karena gini. Akhirnya hari lu itu jadi clear. Kebaikan yang lu lakukan, lupakan. Kebaikan yang orang lain lakukan, ingatlah. Keburukan yang lu lakukan, ingatlah. Keburukan orang lain yang dilakukan, lupakanlah. Iya. Jadi kayak gue ya. Gue kesel misalnya malam-malam nih. Pulang nongkrong kemudian kesel. Gue tuh nyoba nyari alasan untuk selesai kesel. Karena guanya juga rugi, ditambah lagi gue dapat dosa. Mentalnya malah kadang juga kena jadi mental, ini. ke bawah tidur, overthinking, nggak bisa tidur, macem-macem udah. Nah itu, karena itu sebenarnya kan lu sibukkan dengan diri lu sendiri, bukan dengan orang lain. Karena lu nggak tahu keadaan orang lain, makanya ngejudge orang lain itu nggak boleh. Tajasus, memata-matai orang lain juga nggak boleh. Karena lu diminta untuk menyibukkan diri kepada diri lu sendiri. Betul. Berarti nggak ciri-ciri bucin tuh berarti nggak menyibukkan dirinya sendiri, dia nyibukin buat pasangannya. Yang ketiga ciri bucin adalah dalam hubungan kemudian tidak ada perkembangan yang positif. Yang tadi yang gue bilang. Jadi semakin lu dekat sama dia, semakin lu hubungan sama dia, semakin buruk hidup lu, hidup dia dan hubungan kalian. Toksik namanya. Iya. Kalau kalian toksik itu berarti ciri-ciri kalian bucin. Ciri-ciri kalian bucin. Jadi ya udah, tinggalin semua kebucinan itu. Dan lu jangan, orang kan kadang ya, tapi gua takut patah hati, ya enggak sih? Betul. Betul banget itu. Takut gua udah terlanjur sayang sama dia. Terus gua malas udah nyari lama, lagi. iya nyari yang baru malah. Iya, gua malas kenalan lagi dari awal. Iya kalau nggak dikhianati. Iya. Kan itu overthinking yang muncul ya. Iya. Biasanya sebelum tidur. Iya. Iya. Terus gimana tuh biar kayak kita tuh teguh gitu kayak. Sebenarnya di Islam itu banyak sekali diajarkan. Pertama, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah gak akan ngasih ujian kepada lu di luar batas kemampuan lu. Jadi udah, ketika
lu harus mutusin dan itu akan jadi ujian kepada lu, terima aja karena lu pasti mampu. Betul sih. Tapi misalnya kita ternyata nyari yang baru, ternyata orang ini lebih buruk dari cowok ini nih. Ya nyari yang baru lagi sampai ketemu yang pas dan bukan yang sempurna, tapi yang sekufu. Artinya bisa saling melengkapi, bisa saling mengerti, bisa saling memahami, bisa saling memberi. Itu intinya itu sih, bukan yang sempurna. Yang ketika lo ada masalah lo ingatnya sama dia. Nah, cari orang yang seperti itu. Orang yang selalu ketika lo ada di sampingnya membesarkan hati lo, seterpuruk apapun keadaan lo. Nah, ketika mendapatkan sudah pasti tidak sempurna. Termasuk tidak sempurna sesuai yang kita inginkan, maka kurang lebihnya mohon maaf. Iya, betul. Dimaafkan, ditoleransi. Tapi kalau memang harus kemudian memutus hubungan, ya putuskan hubungan itu. Walaupun sudah nikah. Kalau memang membawa kepada mafsadat, kerusakan, ya diputuskan. Bahkan sebelum nikah, kalau menikah akan membawa kamu kepada mafsadat, ya jangan menikah. Karena itu banyak ulama yang tidak menikah. Kalau yang cewek namanya Rabi'ah Adawiyah, seorang sufi. Nggak menikah. Karena kalau yang mufasir Zamakhsyari nggak menikah. Karena kalau yang teolog Ibnu Taimiyah nggak nikah. Banyak yang fuqaha Imam Nawawi nggak nikah karena mengabdikan dirinya kepada jalan Allah dan ilmu pengetahuan. Berarti kalau nggak nikah boleh? Nggak nikah boleh asalkan ada sesuatu yang lebih besar yang lu perjuangin, atau kalau lu maksakan diri menikah akan menjadi buruk bagi diri lu, pasangan lu, atau keduanya. Oh, berarti misalnya nih Arafa kayaknya gue males deh udah nikah kayaknya, itu nggak apa-apa ya? Jangan kayaknya kebawa gue nih males. Hubungan gue kayaknya saling menyakiti terus dari dulu gitu. Udah males nikah gitu. Ya bukan, kalau itu mah cari yang lain. Oh, cari yang bukan lain. Nikahnya yang dihabisi. Takut jadi kayak trauma akan masa lalu. Nah itu yang nggak boleh sih. Nggak boleh. Nggak boleh. Tapi itu, kan itu orang trauma itu wajar, Bib. Ya kan ada, kalau ilmu mentalnya ada psikolog untuk menyelesaikan itu. Iya sih. Kalau ilmu spiritualnya ada zikir, ada keimanan yang menyelamatkan itu. Berarti boleh kagak nikah? Boleh, asalkan jelas ininya apa. Misalnya kita nggak mau nikah karena kita lihat lingkungan sekitar kita tuh nikah nggak ada yang bener. Boleh nah gak? itu yang salah. Lu jangan bercermin kepada orang lain tentang diri lu dalam segala hal. Ketika lu mengukur diri lu kepada orang lain, maka lu akan belangsak. Jangan jauh-jauh deh gini. Kalau lu ngukur ikan dari prestasinya burung, maka sampai kapanpun ikan itu tidak akan pernah berprestasi karena ikan tidak akan pernah terbang. Terus dampaknya apaan? Nah, patah hati itu. Tadi pertama, jangan takut patah hati karena Allah ngasih ujian tidak melebihi batas kemampuan kita. Terus yang kedua, yakinlah wallahu khairul hafidin wa huwa arhamur rahimin. Allah itu menjaga kamu, menyiapkan semua yang terbaik bagi kamu dengan cinta yang melebihi cinta seorang ibu kepada anaknya. Jadi yang disiapkan oleh Allah pasti jauh lebih baik. Jadi gak usah khawatir. Kalau dia udah toksik, bikin kita maksiat, tinggalin. Karena pasti Allah nyiapin yang jauh lebih baik buat diri lo. Betul. Terus yang ketiga, ketahuilah bahwa inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya setelah kesulitan akan datang kemudahan. Setelah patah hati akan datang bunga-bunga. Nah, terus juga jangan takut patah hati. Kenapa? Karena dari patah hati itu kita akhirnya belajar bagaimana mencintai dan dicintai lebih baik. Itu paling penting. Sebagaimana pandemi. Iya, betul itu. Iya enggak sih? Kita pasti jadi belajar. Kalau lu bener ya, lu gak akan mengulangi kesalahan lu dengan cowok lu yang sebelumnya. Udah pasti minimal lu ketika ngeliat cowok, dilihat tuh ciri-ciri cowok lu yang dulu, ada nggak kebrengsekannya. Iya. Kalau ada pasti lu gak akan pilih dia. Kalau ternyata sama, ya sama aja. Kalau sama dan lu tetap milih, itu namanya keledai kata Nabi. Masuk satu lubang 2 kali. Karena nggak bisa move on dari bayangan cowok sebelumnya. Itu yang juga bahaya kalau lu menikah dengan cowok yang seperti itu. Karena lu akan memaksa si cowok ini untuk menjadi orang lain, yaitu orang di masa lalu lu. Itu yang bahaya. Nggak boleh jadinya kayak begitu tuh teman-teman. Dan yang terakhir itu doa sih. Iya, betul.
Lu kalau hanya ngandelin circle, ngandelin media sosial, gak doa percuma. Iya sih. Karena ya tadi, apa yang menurut kita baik bisa jadi buruk di mata Allah. Jadi kita nih lemah, karena itu kita meminta bantuan dari Allah dalam memilih jodoh. Betul. Walaupun gak se-circle, yang penting Sehati. iya betul. Is. Kalau Nggak se-circle sehat. soalnya enak nongkrong bareng. Kalau Menurut se-circle- gua sih, kalau beda circle tuh menurut gua bingung ketika diajak nongkrongnya. menurut gua ketika lu cinta, udah mau gak se-circle, mau gak satu suku, mau apapun keadaannya, lu akan menemukan kebahagiaan sama dia. Berarti gimana caranya biar kita tuh terhindar dari kayak gitu, bucin? Agar terhindar dari bucin, yaitu dari awal memang Hati-hati. hubungannya dari awal hubungannya itu harus sehat gitu. Kalau udah mengarah ke yang nggak Olahraga. sehat, berlebihan, enggak dong. Olahraga bareng. Maksudnya sehat secara hubungan, relationship-nya sehat, gak toksik. Oh iya Biar, benar. biar gak bucin udah gitu sih. Kalau udah dia minta berlebihan, arah hubungannya berlebihan, Hubungan sehat tuh menghancurkan. hubungan yang kayak gimana sih? ya itu yang tadi gue bilang, bikin lo, dia dan hubungan kalian selalu maju setiap hari. Saling menyemangati. Saling menyemangati, saling mensupport, Nah, saling mengerti. Ketika lo drop, dia siap untuk mengerti. Walaupun orang di luar sana nyerang lo, iya betul. Tapi cukup satu kekasih ini yang ada di samping lo kuat. Makanya ya, jangan memilih pasangan hanya berdasarkan kesamaan. Yuk, pacar gue juga influencer, jadi sering juga Ya. kena serangan. Jangan, karena jodoh itu bisa jadi atas dasar kesamaan, tapi bisa jadi atas dasar perbedaan. Atas dasar kesamaan enak ya hubungannya, karena udah sama influencer, saling mengerti. Tapi atas dasar perbedaan itu juga menarik, karena bisa saling melengkapi. betul tuh. Jadi Sehingga misalnya bisa saling belajar. jadi menurut Habib enakan mana? Kalau menurut Habib, Kalau menurut gue sih enakan saling melengkapi. Karena lo dapat pengalaman baru dan lo akan terus belajar dan lo akan semakin sempurna setiap hari karena saling mengisi satu sama lain. iya betul. Dan ada tantangannya juga, jadi gak bosen. Karena tantangan orang nikah itu kan bosen. Sebenarnya banyak cara ya, orang kalau bosan pernikahan banyak cara. Intinya adalah mengubah sesuatu yang sudah template menjadi sesuatu yang baru. Termasuk kalau harus pindah rumah, enggak Bib, tapi rumahnya beli, ya udah desainnya dirubah atau traveling kemana. Oh, bosen karena itu, bukan karena sifatnya dia. Oh, kalau bosan karena sifat. Iya. Kalau bosan karena sifat ya tinggal kemudian saling berkomunikasi untuk merubah sih. Orang yang sudah menikah dan belum menikah itu seperti orang di dalam kerajaan dan di luar kerajaan. Orang yang sudah menikah seperti di dalam kerajaan. Melihat orang yang di luar kerajaan enak banget ya dia ya. Bebas kemana-mana, gak ada aturan. Orang yang belum menikah seperti orang di luar kerajaan. Melihat orang yang di dalam kerajaan enak banget dia ya hidupnya ya. Penuh kemewahan, minta apa aja ada. Tapi Jadi hidup itu jangan melihat orang lain, jangan mengukur diri sendiri dengan orang lain. Walaupun tidak enaknya pernikahan, paling tidak itu adalah ibadah. Itu yang paling utama. Jalani pernikahan utamanya sebagai ibadah. kalau lagi marah ibadah nggak? Makanya nggak mau marah, mau kesel, mau apapun, jalani sebagai ibadah. Makanya tuh ada seorang sufi di Hadramut di Yaman sana. Itu yang jadi kekasih Allah karena dia sabar pada kekesalan, kemarahan, dan segala tingkah aneh istrinya. Terus akhirnya? Dia jadi kekasih Allah. Gini, prinsipnya. Gunakan dua hal, rasio dan hati. Rasio pilih yang orangnya baik. Kalau lo butuh pendidikan yang pendidikannya baik, butuh harta yang hartanya baik, butuh suku tertentu atau keturunan tertentu yang baik, pastikan ketika sudah semua pasti, tanyakan ke hati. Hati lo mencintai nggak? Ketika keduanya udah cocok, ya udah jalani dengan tawakal, jangan takut. Bahkan yang jodoh di dunia belum tentu jodoh di akhirat. Kok bisa? Iya, Ummu Salamah istrinya Nabi pernah nanya, Nabi, saya kan suaminya 2 di dunia. Sebelum sama Nabi, beliau nikah sama seorang yang meninggal dalam peperangan. Siapa jodoh saya di akhirat? Kata Nabi, yang paling baik akhlaknya. Yang paling kamu cintai karena akhlak. Kalau di Quran kan ada mawaddah, ada rahmah. Kalau cintanya udah rahmah, bukan lagi mawaddah. Kalau mawaddah itu cinta plus.
ngelihat nilai plusnya, apa cantiknya, kayanya, jabatannya dan lain sebagainya. Tapi kalau rahmah, cinta minus, walaupun sudah kurang, dia tetap cinta. Nggak peduli udah. Itu udah gejolak hati. Mau lu udah masuk, udah miskin, udah apapun dia tetap dicemooh sama tetangga. wah tetap cinta. Yang penting bukan karena beneran jelek, artinya bukan karena dicemooh tetangga karena emang sifatnya jelek gitu. Ya udah, jadi sekarang Arafa kali yang ngasih nasihat. Oke. Kalau menurut kamu berdasarkan pengalaman, Nyari jodoh tuh bener-bener harus yang sepengertian sama kita, yang sekufu, yang agamanya bagus, ininya bagus. Tapi jangan sampai kita mau nyari cowok yang kayak begitu, kitanya jelek. nah iya, Kan? benar. Itu kata Quran begitu. Orang Iya. baik ketemu dengan orang baik. baik. Jadi kalau kalian Kalau lu bilang pengen ketemu orang baik, jadilah baik. baik kan. Jadi jangan kayak cowok gua mah nggak kayak cowok lu baik, nggak baik. Lu bayangin lu kalau ketemu sama cowok yang seperti lu. Gua nggak mau gua. Karena gua Kalau kayak diri bendera gua kan putih. kayak juga kayak gitu, Bib. Kayak Kenapa? suka ragu-ragu, kayak bosen gitu sama orang. Ya sebenarnya dalam percintaan lu harus belajar untuk gak bosan sih. Karena lu akan menikah dengan orang yang sampai insya Allah mati lu akan bersama dengan dia. Karena pasangan itu bukan HP yang bisa kalian ganti-ganti setiap tahunnya. Mantap. Ya kan? Sekian Cahaya untuk Indonesia. Itu dari nasihat dari saya, tapi itu sebenarnya bukan dari hati, itu dari logika saya aja. Gak apa-apa, dari logika turun ke hati nanti. Iya. Sekian, jangan lupa subscribe dan tonton video-video di Cahaya untuk Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.